Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menuntut dokter PPDS pelaku pemerkosaan harus dihukum maksimal. Hal ini disampaikan oleh Wamen PPPA saat meninjau Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Dinas P3KB Jawa Barat pada Senin siang. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan tak hanya hukuman maksimal untuk pelaku, namun pertolongan psikologis juga harus diutamakan. Ingin ada hukum jerah, jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang, bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Setelah dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mendatangi Polda Jawa Barat untuk memantau penanganan kasus dokter PPDS yang memperkosa keluarga pasien. Veronica Tan disambut sejumlah petinggi Polda Jawa Barat sebelum menuju ruangan Kapolda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan evaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Adanya kekosongan, pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran kerap terjadi. Dalam waktu 1 bulan, Kemenkes akan menyusun regulasi mengenai tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Udah kita duduk bareng-bareng deh, kita pengennya memperbaiki bersama-sama. Dalam 1 bulan ke depan, nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, 2 kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Dalam 1 bulan kita harapkan selesai sehingga nanti itu bisa menjadi pilot project. Hingga kini di Treskrimum Polda Jawa Barat masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari penyidikan sementara, polisi menyebut tidak ditemukan unsur pidana oleh RSHS karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Di hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslap 4 dan Psikokes. Dari rumah sakit juga terkait SOP terhadap pasien kan itu tidak ada yang dilanggar dari rumah sakit, dia menggunakan sendiri dan melakukan aksinya juga sendiri juga. Berarti masih PPDS? Iya, sebenarnya yang bersangkutan juga belum bisa diizinkan untuk menggunakan obat. Setelah meninjau RS Hasan Sadikin Bandung, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menuju Polda Jawa Barat. Kita update bersama jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dan Reza Pratama. Ninda, selamat petang. Apa yang sebenarnya ingin digali oleh Wamen PPPA di Polda Jabar? Iya, selamat petang, Cindy dan juga saudara. Sebetulnya kedatangan dari Wamen PPPA yakni Veronica Tan pada hari ini memang untuk terkait pemeriksaan lebih lanjut, memantau terhadap kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien ataupun 2 orang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sebelum ke Polda Jawa Barat, tadi juga sempat mengunjungi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di mana Veronica Tan ini juga didampingi oleh para petinggi kedinasan Provinsi Jawa Barat, di mana juga sempat meninjau ataupun tempat kejadian perkara ke ruangan-ruangan yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tidak begitu lama, kurang lebih hanya 1 jam, yang kalau tadi kami simak begitu memang ini turut mengawal begitu ya, disampaikan oleh pihak Veronica Tan. Dan setelah kemudian pihaknya ini selesai meninjau di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian juga dilanjutkan meninjau pula dan membuka audiensi bersama Polda Jawa Barat, dan tadi juga kami langsung melihat kemudian disambut oleh petinggi Polda Jawa Barat ataupun masuk ke ruangan Kapolda Jawa Barat, di mana kalau misalkan kami pantau begitu tadi juga sempat didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Cindy dan juga saudara, yang kemudian tentu ini juga merupakan bentuk pengawalan dari Kementerian
PPPA begitu untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena kalau menurut Veronika Tan, di mana kasus kekerasan seksual ini juga tidak hanya terjadi dalam kasus pemerkosaan terhadap pasien ataupun keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, mengingat juga masih ada beberapa kasus lagi dan sebanyak 60% korban ini tidak berani melapor dan berbicara, sehingga ini menjadi fenomena gunung es begitu, yang sehingga menjadi kasus ataupun perhatian yang lebih bagi sejumlah instansi, Cindy dan juga saudara. Kalaupun hari ini update terkini, memang kalau tadi pagi kami juga masih sempat menghubungi pihak Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, menyampaikan tadi pagi sih memang belum ada korban lainnya yang melapor secara resmi begitu. Dan kalau tadi siang kami juga sempat bertemu dengan kuasa hukum dari korban, yakni kuasa hukum ketiga korban maksud kami, karena memang update terkini adalah ketiga korban saat ini sudah dialihkan terkait kuasa hukumnya kepada kuasa hukum yang saat ini diutus oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Cindy dan juga saudara. Nah, terkait update-nya, memang kedua korban lainnya sedang diproses dan dilakukan pelaporan secara resmi kepada Polda Jawa Barat, sehingga Polda Jawa Barat juga masih menunggu terkait pemeriksaan dan hasil dari uji DNA untuk mengusut tuntas kasus ini. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan Reza Pratama. Kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di kampus. Bahkan kali ini diduga dilakukan oleh dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Berbagai pihak mengecam hal ini dan mendesak jika terbukti pelaku harus dihukum. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, terhadap sejumlah mahasiswi membuat publik geram. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Lalu Hadrian Irvani mengecam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Selain dipecat, Lalu Hadrian juga mendesak agar status guru besarnya dicabut jika kasus ini terbukti secara hukum. Menurut saya, guru besar tersebut layak untuk dipecat dan dicabut status guru besarnya karena integritas moral merupakan syarat fundamental bagi seorang akademisi, terutama yang menyandang gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Gelar guru besar tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga mengemban tanggung jawab etika dan menjadi panutan bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asrianti menyayangkan kasus kekerasan seksual kerap terjadi, bahkan dilakukan oleh tenaga pendidik yang diharapkan bisa menjadi teladan. Yuni mengapresiasi langkah cepat UGM memecat pelaku. Ada kode etik ya kalau dosen dalam menjalankan tugasnya gitu. Kami sungguh menyayangkan bahwa kasus-kasus kekerasan banyak juga dilakukan oleh tokoh-tokoh, orang-orang terdidik, tokoh-tokoh yang kita asumsikan bisa memberikan teladan dan kayak tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh UGM dan juga Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM yang sudah memberikan sanksi kepada pelaku. Pegiat perlindungan perempuan menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual yang berulang di perguruan tinggi. Direktur lembaga yang kerap mendampingi korban kekerasan perempuan, India Andari, mengatakan organisasinya siap memberi pendampingan bagi para korban. Kita juga bisa melihat bahwa terungkapnya kasus ini berarti menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun di kampus itu berhasil untuk membuat korban melaporkan dan akhirnya mengusut sampai kemudian kasus ini terungkap. Tentunya UGM perlu memperhatikan ya bagaimana pendampingan kepada para korban ini berjalan dengan semestinya. Tentu perlu ada asesmen kebutuhan korban dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban, baik itu kebutuhan pemulihan psikologis atau mungkin rasa aman dan lain sebagainya. Saat ini, Universitas Gadjah Mada telah memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi, Edi Meyanto.
Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Korban diperkirakan 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami karena Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Nene Ama. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung pilot pesawat jet tempur Jordania dari kokpit yang mengawal kedatangan pesawat kepresidenan Republik Indonesia ke Amman, Jordania. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini.